pagi pemirsa, berjumpa bersama saya Patricia Robin dalam acara Bimbingan Rohani Katolik, dan saat ini saya sudah berada di salah satu kapel di Karawaci, Tangerang. Hidup tidak selalu mudah, kadang-kadang kita dihadapkan dengan masa-masa sulit. Misalnya sakit, kehilangan, tekanan hidup ataupun luka batin. Tapi yang paling penting, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia selalu hadir, datang menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Dan untuk itu sudah bersama saya Romo John Laba untuk membahas lebih dalam mengenai iman yang bertahan di tengah penderitaan. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Patricia. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Amin. Romo, tadi saya sudah membahas nih, tidak dipungkiri kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita mendapatkan tekanan konflik sana sini dalam dunia kerja ataupun keluarga. Akhirnya menggoyahkan iman kita, Romo. Tapi sebelum berlanjut mengenai iman di tengah hidup yang penuh penderitaan, saya mau tanya, Romo, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan iman? Silahkan, Romo. Kita berada di bulan Juli, ya. Dan di dalam gereja, hal yang istimewa dalam bulan Juli itu dikenal bulan darah mulia. Dan di samping mengenang bulan Juli sebagai bulan darah mulia, kita juga menurut ajaran Paus Fransiskus juga memanggil kita untuk membuat pilihan yang paling tepat atau berdiskresi tentang kebaikan. Nah, antara diskresi dan darah mulia itu bisa membantu kita untuk melihat iman yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma, supaya bisa bertahan dalam berbagai situasi kehidupan kita. Nah, iman itu sendiri adalah sebuah anugerah yang Tuhan kasih secara gratis. Tuhan beri ketika kita minta. Maka dalam Injil, Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada para muridnya, dia mengatakan, kamu minta kepada Tuhan, Tuhan tambahlah imanku. Ya, maka setiap orang itu sejak lahir, dia itu sudah punya finalitas, sudah punya hadiah atau meterai yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kalbunya untuk selalu terarah kepada Tuhan. Itu. Jadi iman adalah pemberian, dan kalau Santo Paulus yang mengatakan iman itu muncul dari pendengaran. Orang itu mendengar dan dari situ dia bisa bertumbuh dalam iman. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara langsung gratis. Cuma-cuma ya, Romo ya. Cuma masalah kita mau menumbuhkan atau menghilangkan iman tersebut. Betul. Ya, Romo ya. Oke, Romo tadi menarik, Romo sudah membahas salah satunya mungkin Santo Paulus ataupun mungkin ada tokoh-tokoh lain yang saya sangat penasaran. Apa yang bisa kita pelajari nih, misalnya dari tokoh-tokoh Katolik yang seringkali mengalami penderitaan atau iman yang digoyahkan, tapi tetap setia dengan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri? Iya, kalau di dalam gereja Katolik, dalam sejarah gereja, itu orang lebih melihat para martir. Zaman setelah Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga, dan gereja sudah mulai berkembang, para murid Yesus, kemudian para pengikut dari para murid Yesus, itu tidak mudah. Mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Tetapi yang menarik dari mereka adalah, meskipun mereka dalam situasi yang sulit, mereka selalu berusaha untuk bertahan dalam iman, karena mereka percaya bahwa mereka mencintai Kristus dan juga ajarannya. Maka siapa yang setia, mulai dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar, menyerahkan nyawa sekalipun, mereka akan tetap memberinya itu. Maka itu kita kenal dalam gereja, itu para martir. Maka seorang bapak gereja namanya Tertullianus, dia itu mengatakan bahwa darah para martir itu adalah benih yang subur untuk iman Kristiani. Nah, bagaimana dengan masa kini? Apakah masih ada martir-martir masa kini yang bertahan dalam iman, yang siap menderita untuk kebaikan orang lain? Ya, saya mengingat sebuah cerita dari kehidupan seorang kudus yang terkenal, Santa Teresia dari Kalkuta. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang datang padanya dan mengatakan pada Santa Teresia, waktu itu masih Beata Teresia, dia bilang, Bunda Teresia, ada satu keluarga, seorang ibu beragama Hindu, punya 8 orang anak. Mereka sudah beberapa hari ini
tidak bisa makan karena mereka tidak punya makanan. Apakah Bunda Teresa bisa menolong? Dia bilang, oke, panggil. Maka ibu itu datang dan dia kasih beras. Setelah ibu itu menerima beras, dia langsung pergi. Dan ternyata tetangga dari ibu yang punya 8 anak beragama Hindu masih punya tetangga seorang ibu lain beragama Islam yang juga punya anak-anak sudah berapa hari tidak makan. Maka ibu itu membagi berasnya sedikit untuk ibu tetangganya yang beragama Muslim dan dia sendiri beragama Hindu. Setelah itu dia kembali dan Bunda Teresa bertanya padanya, kok kenapa tadi langsung pergi? Lalu dia mengatakan, saya teringat pada tetangga saya yang juga kelaparan. Jadi saya membantu. Maka Bunda Teresa mengatakan, saya itu tergugah bukan soal beras itu, tetapi karena ternyata masih banyak orang yang menderita kelaparan, tapi di tengah kelaparan masih ingat juga ya, saudara lain yang kelaparan dan menolong. Maka setiap orang itu punya iman, punya penderitaan, kelaparan, satu hal yang ada. Tapi ketika seorang bisa terbuka untuk menolong orang-orang lain, maka orang meskipun tidak seiman sekalipun, dia akan tergerak untuk menolong. Lihat Bunda Teresa seorang biarawati Katolik, menolong seorang ibu beragama Hindu, dan dia menolong seorang ibu lagi beragama Islam. Betapa indahnya toleransi dalam penderitaan, tapi ketika orang saling menolong, keindahan toleransi ada di situ. Perbedaan seakan-akan tidak ada. Tidak ada perbedaan karena dia manusia, saya akan siap untuk menolong dia. Siap, Romo. Luar biasa kisahnya. Padahal tadi saya pengen tanya apa kisah yang paling menggugah Romo, tapi Romo sudah langsung menjawab ya, Bunda Teresa tersebut. Nah, tapi Romo saya penasaran nih, apakah ada atau mungkin satu aja Romo pesan dari Alkitab tentang penderitaan dan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari, Romo? Dari Alkitab gimana nih, Romo? Iya, Santo Paulus dalam tulisannya, dia mengatakan semua penderitaan yang kita alami itu sifatnya untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang. Jadi memang kalau kita merenung tentang kehidupan Yesus Kristus dalam sengsara wafat itu tidak mudah ya, sangat menderita. Tetapi Santo Paulus ketika dia menulis surat-suratnya, ada satu hal yang membuat saya sebut, semua penderitaan yang kamu miliki itu jadi pelengkap, melengkapi penderitaan yang masih Kristus yang masih kurang di dalam gereja. Ini berarti apa? Berarti di dalam gereja sendiri kita masih akan menemukan banyak orang atau Kristus-Kristus lain dalam arti sesama manusia yang juga dalam penderitaan dan kemalangan. Entah dia itu sakit, entah dia itu orang tua, entah dia itu seperti yang tadi Patricia mengatakan yang luka batin dan lain sebagainya. Itu aneka penderitaan yang selalu dialami oleh manusia. Tetapi bagaimana kita sebagai sesama itu tergugah untuk memperhatikannya. Itu. Jadi kita akan menemukan ada saja penderitaan, tapi ada orang yang selalu terbuka untuk siap menolong orang yang menderita. Oke, jadi kata-kata tadi melengkapi justru. Melengkapi penderitaan ya? Kristus yang masih kurang. Sebagai pelengkap penderitaan dari Yesus. Dan mungkin satu lagi ya, kutipan perkataan dari Yesus ya, siapa yang mau ikut saya, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kalau mau menjadi pengikut Kristus, silakan menyangkal diri, berusaha untuk melupakan diri. Kalau kita bisa melupakan diri, kita akan siap untuk menolong siapa saja yang ada di sekitar kita. Memikul salib. Salib itu adalah semua pengalaman penderitaan saya, di mana saya menderita, saya merasa terbebani, tapi orang lain menjadi bahagia. Ya, dan dari situ kita sungguh mengikuti Tuhan. Dan saya yakin bahwa di dalam kehidupan keluarga, di mana saja kita berada, salib itu selalu dimiliki oleh setiap orang. Ketika kita bisa berkorban dan orang lain jadi happy, betapa indahnya kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita rela berkorban untuk membuat orang lain senang, tapi bukan berarti marah-marah atau mengumpat-ngumpat ya Romo ya, tapi tetap beriman dalam Kristus. Itu adalah challenge untuk kita. Kita selalu berada di kutub ya, satu kutub, saya siap untuk berbuat baik. Siap. Saya baru siap buat baik, saya sedang melakukan kebaikan, ada pergumulan di belakang. Lah, kok saya berbuat baik pada dia? Kok kenapa saya buat itu? Itu dua kutub dalam kehidupan kita.
Tapi yang paling kita cari adalah saya harus selalu berbuat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu yang paling penting. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilang capek Romo jadi orang baik ya. Iya, setiap orang tidak hanya anak-anak zaman now ya. Bahkan sampai orang tua, oma-oma dan opa-opa yang ada di rumah yang mendengarin juga. Mereka juga kadang bilang, aduh capek. Berkorban tuh capek loh Romo. Berkorban tuh capek. Banyak orang itu, Patricia, banyak orang mengatakan pelayanan, tapi sedikit orang yang mau menjadi pelayan. Kalau pelayan, dia tidak akan mengatakan capek. Kalau yang mengatakan pelayanan, dia boleh berteriak pelayanan tapi dia akan capek. Karena dia bukan seorang pelayan. So, bagaimana kita? Itu. Oke Romo, ini masuk ke pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya Romo. Ya. Di tengah kecapean kita, ya karena berkorbanan kita ini, gimana sih cara tetap beriman menghadapi penderitaan atau tantangan hidup? Mungkin salah satunya ada orang yang marah ketika saudara terdekatnya meninggal. Ada orang yang merasa marah karena dilukai oleh suami atau istrinya yang paling dia cintai. Nah, gimana nih cara Romo untuk tetap beriman di tengah penderitaan sesuai dengan tema kita pada hari ini? Setiap orang itu punya pergumulan di dalam kehidupan. Ada kalanya orang itu merasa happy, puji Tuhan. Tapi ada kalanya orang bisa merasakan kehilangan di dalam kehidupannya. Entah orang yang dikasihi, mungkin para suami dan istri, kehilangan pasangan hidup, atau kehilangan anak-anak atau anggota keluarga terdekat. Semua orang pasti akan mengalami seperti itu. Nah, apakah ketika kita mengalami kehilangan orang yang kita kasih, atau sakit penyakit, kembali ke sakit penyakit yang selalu umum, orang pasti mengalami itu, atau pengalaman-pengalaman pergumulan kehidupan yang lain, apakah ketika kita mengalami itu dan kita harus menyerah? Tidak. Sebagai orang beriman, ketika kita mengalami seperti itu, yang pertama, kita berpasrah pada Tuhan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus, itu kita melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang. Yesus yang mencurahkan darahnya yang mulia di bulan Juli ini yang kita renungkan. Yang kedua, kita juga tidak hanya berpasrah, tapi kita harus berusaha untuk keluar dari pergumulan itu. Bagaimana cara kita keluar dari pergumulan itu? Kita membuka hati kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya akan mencari seorang teman yang baik. Saya akan coba untuk berbicara dan saya hanya butuh dia mendengar. Ya, dia bisa mendengar dan mungkin dari situ saya bisa keluar dari pergumulan saya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dari pihak kita sebagai subjek, kita harus berusaha untuk keluar. Dan yang lain yang sesama kita, kitalah yang berusaha untuk menolong dia supaya bisa keluar dari pergumulannya itu. Oke, berpasrah dan juga kita harus mau keluar dari pergumulan. Betul. Ya Romo ya. Tidak bisa tetap di sana. Ya, jangan memaki-maki diri ya Romo ya. Tapi Romo tanpa sadar atau dengan sadar sebenarnya penderitaan itu akan menguatkan iman kita. Kayak tadi kalau betul Petrus sampaikan di awal, Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia selalu menemani, hadir menguatkan iman kita. Tapi bagaimana nih Romo secara realnya, secara nyatanya mengubah penderitaan itu menjadi sarana untuk kita semakin dekat, bukan jauh dari Tuhan. Iya, kalau kita membaca kitab suci, banyak kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Kalau kita mulai kembali ke kitab Perjanjian Lama ya, bagaimana orang-orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir selama 40 tahun perjalanan sampai ke tanah terjanji, itu penuh dengan pergumulan. Dan mereka jatuh dan bangun. Mereka juga bersungut-sungut. Ada momen-momen mereka bersungut pada Tuhan melalui Musa dan mengatakan, Musa, kenapa you kasih keluar kami dari sana? Di sini kami enggak makan daging, ikan, mentimun loh. Ya. Dan mereka bersungut-sungut. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, pasti yang namanya perasaan bersungut-sungut akan situasi kehidupan kita, itu kita alami. Tetapi, ya ada tetapinya, apakah kita harus bertahan di dalam rasa bersungut-sungut kita? Ketika kita membaca misalnya dalam Yesaya bab 49 ayat 15, ya, setelah orang-orang Israel itu berpikir, aduh Tuhan ini sudah lupa ya, kok dia biarkan kita sendirian? Dan Tuhan mengatakan, I will never forget you. Saya tidak akan melupakan engkau. Dan di Yesaya bab 49 ayat 16 dia mengatakan, dan saya sudah melukis wajahmu di telapak tangan saya. Artinya Tuhan itu begitu baik. Anda menderita, iya. Tapi itu bukan selama-lamanya Anda akan menderita.
Kalau kita kembali kepada Yesus, ada menderita, sengsara, wafat, tapi ada kebangkitan. Kita juga ketika mengalami penderitaan, kita tidak akan selama-lamanya menderita. Tidak ada pesimisme seperti itu. Tapi yang ada justru optimisme. Saya kalau sakit, saya akan sembuh. Yang meninggal, dia akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Sebagai orang beriman, dia pasti merasakan kebahagiaan kekal. Oleh karena itu bagi saya, setiap penderitaan memang akan kita alami. Tapi kita harus menghadapi penderitaan itu dengan optimisme, dengan kesadaran iman bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tinggal saja apa kita terbuka pada Tuhan. Oke Romo, I will never forget you. Berarti salah satu perannya adalah doa ya Romo ya. Benar nggak nih Romo? Ya. Benar ya. Oke, saya mau tanya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apakah mungkin kita mendapatkan penghiburan lewat doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus? Gimana Romo? Iya, ada satu keluarga yang punya pergumulan dalam keluarga. Seorang istri melihat suaminya itu tidak setia. Dan apa yang dilakukan oleh sang istri itu? Dia setiap malam mengajak kedua anaknya untuk berdoa di depan pintu dari suaminya, yang kalau pulang selalu mabuk-mabukan. Ternyata cara jitu itu bukan seperti telapak tangan kita balikan. Sampai 3 tahun suaminya baru bisa berubah. Dan ketika suaminya berubah, dia merasa, Tuhan terima kasih ya. Saya berpikir bahwa saya berdoa supaya suami saya berubah menjadi baik, itu dalam waktu singkat, ternyata butuh waktu 3 tahun. Ya. Ini satu contoh bagaimana di dalam kehidupan kita entah secara pribadi, atau Patricia, atau para pemirsa, juga merasakan itu. Kita ketika meminta sesuatu pada Tuhan, bukan seperti seorang anak minta pisang goreng, minta langsung dikasih ibunya, masalahnya selesai. Ketika kita minta kepada Tuhan sesuatu, Tuhan akan memberi kepada kita bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi bahagia. Oleh karena itu, kalau seorang menderita sekalipun, ketika dia bisa berdoa, mengangkat hati kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia, tepat pada waktunya, dan betul-betul apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia sukai. Itu. Jawaban Tuhan akan selalu tepat dan indah ya Romo ya. Betul. Pada waktunya Romo ya. Segala sesuatu selalu indah pada waktunya. Itu pegangan saya banget ya Romo. Ya. Jadi kalau misalnya masih dalam masa-masa tunggu, pergumulan batin, kesel atau apapun itu, ya tunggu, doa terus ya Romo ya. Harus selalu berdoa. Doa tanpa henti. Ya. Kadang-kadang kita kan atau cepat puas dengan doa kita karena apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Tapi ketika kita membutuhkan sesuatu dan Tuhan tidak mengabulkan, kita marah pada Tuhan dan kita sudah malas berdoa. Dan itu setiap orang pasti mengalami seperti itu. Tapi apakah itu benar? Tidak. Kita harus tetap berdoa dan berharap karena Tuhan ada dan Dia pasti menolong kita. Berdoanya jangan maksa mungkin ya Romo ya. Kadang-kadang orang salah berdoa. Santo Yakobus mengatakan, kamu berdoa, doamu tidak terkabul, kamu salah berdoa. Kenapa kamu salah berdoa? Karena kita itu kadang-kadang memaksa Tuhan. Tuhan saya maunya begini. Jangan. Kalau kita betul-betul berpasrah pada Tuhan, maka biarkanlah Tuhan mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, jangan maksa ya Patricia gitu ya. Pokoknya Tuhan saya maunya kayak gini, gak bisa ya Romo ya. Karena Tuhan sudah mengatur cara-cara tertentu buat kita ya Romo. Oke Romo, ini mungkin sedikit nih mau nanya mengenai peran dari sakramen yang seringkali kita temui nih Romo. Secara rutin, sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Apakah ada hubungannya terkait dengan iman serta dalam keadaan penderitaan? Iya, sakramen Ekaristi dan Tobat itu 2 sakramen dari 7 sakramen yang ada dalam gereja. Nah, kalau sakramen Ekaristi itu sebagai momen atau tanda keselamatan di mana kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala sesuatu. Entah di saat yang baik atau tidak baik, di saat kita happy atau unhappy, yang penting kita punya kesempatan untuk bersyukur. Ya. Lalu sakramen Tobat itu mengatakan pada kita, ingat, Anda itu dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tobat itu, sakramen Tobat adalah tanda keselamatan di mana kita itu merasa bahwa kita ini orang berdosa.
Kita bukan orang kudus. Maka ketika kita merasa bahwa kita orang berdosa, kita menyatakan pertobatan kita, penyesalan kita di hadirat Tuhan, dan kita akan betul-betul siap untuk bertransformasi, berubah, atau bermetanoia, bahasa yang lebih tinggi, atau bertobat. Pertobatan dan ekaristi akan sangat membantu kita untuk bertumbuh dalam iman, meskipun kadang-kadang itu dalam pergumulan penderitaan sekalipun. Hal yang paling nyata misalnya kita kehilangan orang yang kita kasih ya, ada yang meninggal dunia. Ketika orang meninggal dunia, kedua sakramen ini bisa jalan loh. Yang pertama adalah kita pasti minta untuk didoakan dalam peran ekaristi. Mau kita ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu kan, itu pasti berekaristi. Tapi yang kedua, sakramen tobat juga guna. Adalah ketika kita berkumpul dengan iman kita. Kalau orang yang kita kasih meninggal, kita krisis iman dong. Ketika kita krisis iman, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi sakramen tobat akan meluruskan kita untuk bisa bertobat. Dan kita kembali ke rel yang tepat atau ke jalan Tuhan lagi. Jadi kedua sakramen ini tetap menjadi tanda keselamatan bagi kita. Rekonsiliasi juga pastinya ya Tuhan. Iya, tobat. Sakramen tobat itu juga menjadi sakramen rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Dan lagi-lagi Santo Paulus dalam tulisannya, dia mengatakan Kristus adalah damai kita. Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa yang menciptakan kita. Luar biasa Romo, semoga iman kita semakin bertumbuh ya Romo ya. Iya, meskipun dalam penderitaan ya, betul, iman tetap bertumbuh. Dengan tidak melupakan berdoa dan begitu sakramen-sakramen ya Romo pastinya ya. Romo mungkin terakhir boleh kita berdoa bersama, terutama untuk tema di bulan Juli ini, iman yang bertahan di tengah penderitaan, supaya kita semua semakin beriman dan semakin dikuatkan. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau mengingatkan kami untuk selalu berdoa. Tuhan, tambahkanlah selalu iman kami. Kadang-kadang kami merasa kehilangan iman, manakala kami bergumul dalam kehidupan. Ketika penderitaan dan kemalangan datang silih berganti dalam kehidupan, kami mengalami krisis iman. Kami menjauhkan diri daripadamu, dan kami berpikir Engkau sudah meninggalkan kami. Tapi Engkau ternyata senantiasa mengingatkan kami, aku tidak akan melupakan Engkau. Maka dalam penderitaan sekalipun, kami mau kembali kepadamu, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Tuhan, semoga dalam kehidupan kami, sesama kami yang menderita, yang kehilangan sanak keluarga, yang memiliki sakit penyakit, semoga Engkau juga memberikan kepada mereka anugerah kesehatan, anugerah kebahagiaan dalam kehidupan. Namun ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo John Laba atas perbincangannya. Ya. Semoga kita semua semakin bertumbuh imannya walaupun berada di tengah penderitaan. Ya, karena itu melengkapi penderitaan. Melengkapi, katanya pelengkap ya Romo ya. Oke Pak, baik. Untuk Anda semua pemirsa, masih akan ada banyak sekali episode-episode berikut yang membahas lebih dalam lagi terkait dunia atau ajaran agama Katolik. Tapi untuk saat ini Patricia Robin dan juga Romo John Laba pamit undur diri dulu dan sampai jumpa.